Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Nabi Muhammad SAW dalam Islam dikenal dengan sebagai sosok yang sederhana, baik dalam perkataan maupun dalam kehidupannya. Bahkan dalam kisahnya yang masyhur, Rasulullah SAW diceritakan sempat meminjam uang kepada orang Yahudi untuk memenuhi beberapa keperluannya. Lantas seperti apa kisahnya? Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Orang Yahudi tersebut bernama Zaid bin Sanah. Dia adalah pedagang terkenal pada masa itu. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pakar Taurat yang amat disegani kaum Yahudi Madinah. Walaupun Zaid mengetahui kabar kenabian Rasulullah SAW sebagaimana yang tertulis dalam Taurat dan Injil, orang itu enggan mengakuinya. Maka ketika Rasulullah SAW berhutang kepadanya, dia hanya melayaninya sebagai orang biasa. Lantas keduanya pun menyepakati tenggang waktu pembayaran. Hari demi hari pun berlalu. Tibalah ketika Rasulullah SAW sedang memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Saat itu ketika jamaah yang hadir cukup banyak, sehingga masjid terasa sesak. Tiba-tiba datang Zaid bin Sanah yang langsung meringsek masuk ke depan, ke saf paling depan. Para tokoh sahabat yang hadir saat itu masih belum mengetahui siapa pria yang meringsek ke baris terdepan itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang sudah di saf depan malah berdiri tepat di belakang Rasulullah. Zaid kemudian menarik kain surban Nabi yang meningkar di lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Menyaksikan hal tersebut, seluruh sahabat Nabi berdiri dan hendak menyergap Zaid. Sayyidina Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala orang ini." Sayyidina Umar menatap dengan wajah penuh amarah. Namun Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya kepada Sayyidina Umar dan para sahabat lain untuk tetap duduk dan tenang. Rasulullah yang saat itu dalam keadaan tercekik lantas menoleh kepada Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau Nabi Muhammad tanpa mengungkapkan nama Zaid bin Sanah. "Kau berhutang padaku Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang," kata yang ditanya itu, yang tak lain adalah Zaid bin Sanah. "Bukankah belum tiba saatnya tenggang waktu pembayaran?" tanya Nabi Muhammad lagi. "Saya tidak peduli, bayar hutangmu sekarang juga," seru Zaid lagi, sembari melepas surban Nabi Muhammad yang meningkar di leher beliau. Maka Rasulullah SAW pun berpaling kepada Sayyidina Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sok, sekitar 40 kg kurma untuk membayar hutangku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 sok kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sok itu untuk utang engkau, tapi 20 sok lagi untuk apa?" tanya Sayyidina Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakuti dia," jawab Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Sayyidina Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal, kas negara, diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Sayyidina Umar mencoba meredam kekesalan. Sampailah Sayyidina Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat yang bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung, masing-masing akan diisi 20 sok kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada si Yahudi tadi. Sementara itu Sayyidina Umar sedang mengisi karung kedua. Sang pencekik Nabi tadi mencegahnya, yang tak lain adalah Zaid bin Sanah. "Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke karung itu," katanya. Sayyidina Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ingin mendengarmu."
"Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Sayyidina Umar ketus. "Saya adalah Zaid bin Sanah." Mendengarnya, Sayyidina Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin Sanah?" tanya Sayyidina Umar. "Apakah benar kamu Zaid bin Sanah, Zaid yang pendeta Yahudi, ahli Taurat?" tanya Sayyidina Umar terpercaya. "Benar, akulah Zaid bin Sanah," jawab si Yahudi dengan tenang. "Bukankah engkau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Sayyidina Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba engkau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi. Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apakah engkau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Sayyidina Umar. "Sungguh sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya," jelas Zaid. "Maka dari itu aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian, para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Nabi Muhammad. Dan kini aku percaya, ternyata benar, kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," ucap Zaid bin Sanah tadi, yang tak lain adalah seseorang pendeta Yahudi yang mencekik Nabi Muhammad SAW di depan ratusan atau di depan gerombolan orang muslim yang banyak, yang mana pada waktu itu sedang ada kajian di Masjid Nabawi. Dari kisah ini bisa diambil pelajaran bahwa seorang pemimpin harus bisa mengayomi kepada anak buahnya, harus sabar jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Terlebih, seorang pemimpin harus mengedepankan kasih sayang mengalahkan rasa amarahnya. Dan itu sulit dilakukan di zaman sekarang. Karena jika kita marah, biasanya keluar kata-kata yang tidak pantas dari mulut kita. Hendaknya kita berpikir dua kali tentang apa yang akan kita perbuat, karena takut akan merugikan orang lain. Terlebih jika kita dalam keadaan marah, hendaknya kita harus bisa mengontrol emosi dan bersabar dengan apa yang tidak diinginkan. Dan pelajaran selanjutnya bahwa hanyalah Allah yang bisa memberikan hidayah terhadap seseorang. Sudah kita ketahui bersama bahwa Zaid bin Sanah tadi adalah seorang pendeta Yahudi yang menzalimi Nabi Muhammad SAW dengan cara mencekik beliau di depan umat Islam. Tentunya jika tidak dibarengi dengan hidayah dan taufik Allah, maka semua itu tidak akan dilakukan. Karena Zaid bin Sanah melakukan hal tersebut ingin membuktikan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang terakhir, yaitu rasa sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Karena Zaid bin Sanah sendiri mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad yang sudah terbukti atau yang sudah tertera atau yang sudah tertulis dalam Injil dan Taurat yang mereka imani. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.